siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Oke, jalan-jalan bersama Pak Denny. Cakep. Agar minim pengeluaran. Ops. Apa topik kita hari ini? Merancang instruksi dan penilaian. Oke teman-teman, jadi ada 5 pembahasan yang akan kita kupas tuntas bersama-sama. Tapi sebelumnya saya mau pantun lagi nih teman-teman. Pantun apa tuh? Apa tuh, Mbak? Di lapangan ada tentara, Cakep. tapi kita di dalam kantor. Oh iya. Saya bukan pembicara, tapi hanya moderator. Oke. Gokil. Oke, di sini teman-teman, saya Adina sebagai host dan kita sekarang sudah bersama dengan 2 expert, yaitu ada Mas Fadul Rizky dan Mas Ardian Latif. Iya. Saya luruskan dulu, Mbak. Kita di sini belajar bersama ya, Mbak. Oke. Betul. Kita sama-sama belajar bareng-bareng mengenai penilaian yang efektif tadi. Iya. Kita belajar bersama-sama dengan teman-teman yang ada di online juga ya. Ya, kita belajar bersama. Oke. Nah, gimana nih Kak kabarnya tadi? Sehat kan? Alhamdulillah, nggak patah hati kan? Oh Enggak. enggak. Ada kondisi netral ya ini? Netral. Diskusinya netral ya ini? Netral. Oke. Tidak ada tendensi apapun. Iya, tidak ada. Betul. Jadi teman-teman kan Kak Fathur dan Kak Ardian ini sudah berpengalaman dalam mengajar. Nanti kita akan bersama-sama sharing di sini tentang materi kita hari ini. Kita seragamkan dulu materi, jangan-jangan di kepala kita beda-beda di materinya yang akan kita bahas. Nah, ada 5 topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kita tag-nya siang ya teman-teman, jadi pada siang hari ini. Iya. Yang pertama ada teori belajar, betul Mas? Ya, teori belajar Betul. siswa. Kemudian ada prinsip instruksi yang efektif untuk siswa. Betul. Dan ada prinsip pemanfaatan teknologi yang efektif. Ada juga nanti kita akan belajar keterampilan literasi media ini kenapa penting begitu. Iya, penting. Kemudian yang terakhir, jenis-jenis penilaian pembelajaran ini bagaimana yang efektif. Oke. Betul ya? Kita akan Betul, bahas. betul. Oke, berarti sama ya. Sama, Ada persis pikiran kita. kita nih. Oke. Nah, Sekarang. langsung aja atau gimana nih? Langsung aja, Mbak. Mbak. Langsung. Sikat. Nah, jadi yang pertama kita mau ke teori belajar. Nah, teori belajar nih dari buku yang udah kita baca bareng-bareng kemarin nih ada 4 teori belajar ya Kak Ada ya? 4 Ya, ya. betul. Di sana ada implikasinya masing-masing dalam pembelajaran, dalam teknologi media itu masing-masing sendiri-sendiri ya. Iya, Ada sendiri-sendiri, kekurangan ya. sendiri-sendiri. Yang pertama ini kita kemarin belajar tentang perspektif behavioris, Iya. kemudian perspektif kognitif, Kognitivis, konstruktivis, dan Ya. ada perspektif Sosial, sosial psikologis. Yuk kita bahas, Mbak. Oke. Mas, yuk. Langsung nih, nah kalau perspektif behavioris ini kan kita ambil dari teorinya Skinner ya teman-teman. Iya, Skinner. Jadi Skinner ini dikenal sebagai teori penguatan. Jadi pada serangkaian eksperimennya dengan burung merpati. Oh, burung merpati ya? Iya. Jadi Skinner ini dia mencatat bahwa ketika merpati ini dia diberi hadiah untuk perilaku yang diinginkan, mereka cenderung mengulanginya. Oh iya. Iya gitu. Jadi ketika merpati tidak menerima penguat apapun, dia cenderung menghentikan kegiatan tersebut. Jadi si Skinner ini dia berpikir bahwa oh, jangan-jangan manusia bisa nih kayak merpati kayak gitu. Jadi kayak Ada reward and punishment gitu ya? oh iya, ada reward dan punishment, betul banget. Betul. Jadi yang dimaksud behavioris ini stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu. Jadi tergantung bagaimana gurunya itu bagaimana, nanti akan menghasilkan respon dari siswanya itu bagaimana. Dan implementasinya di pembelajaran di sini contohnya tuh kayak kalau guru kasih hukuman kepada siswa yang terlambat kayak gitu. Jadi guru itu dia memberi hukuman, kemudian akibat positifnya siswa jadi tidak terlambat seperti itu. Itu Oh, iya. responnya, Harapannya stimulusnya seperti itu ya. dia. Stimulusnya ini dia guru memberi hukuman, kemudian responnya siswa jadi tidak terlambat karena akan diberi hukuman itu punishment. Dan contoh lain lagi, kalau yang penguatan ini biasanya ujian, hadiah, penghargaan untuk menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran. Jadi kalau ada guru yang sering memberi pujian, hadiah kayak gitu, siswa tuh kayak semangat gitu loh. Ya. Dan ini refleksnya, respon dari siswa tersebut akibat dari stimulus itu. Oh, bagus sih. Berarti teori yang apa tadi Mbak? Yang Behaviorisme. behaviorisme seperti itu Iya. ya. Oke. Tapi untuk
punishment di behaviorisme ini sebisa mungkin ketika kita memberikan punishment kepada siswa itu jangan berupa punishment yang destruktif. Itu kalau bisa punishmentnya juga tetap konstruktif, membangun kebiasaan baik bagi siswa, karena yang kita tuju itu kan kebiasaan yang baik. Kalau misal siswa ini nggak mengerjakan PR atau dia ramai di dalam kelas, itu jangan kita marahi, jangan kita bentak. Kita bisa berikan punishment, misalnya siswa ini kita tugaskan untuk membuat tulisan tegak bersambung atau itu kan selain dia melaksanakan punishmentnya, dia juga akan menambah keterampilannya dalam menulis tegak bersambung atau bisa dengan hal yang lain. Jadi gitu ya, teori tadi tentang yang pertama ya behaviorisme ya, behaviorisme. Lalu ada lagi nggak teori-teori lain buat itu? Oke, ada lagi nih. Jadi perspektif kognitivis. Gimana nih Mas Ardian tentang perspektif kognitivis nih? Oh iya betul Mbak. Jadi kan tadi ya kita udah belajar ya teori belajar tentang yang pertama tentang behaviorisme dan Skinner gitu ya. Nah, dan juga tentang kalau yang kognitivisme ini sebenarnya itu lebih dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Piaget kan. Iya, kita tahu semuanya kan dari Swiss. Jadi Piaget ini dalam teori belajar kognitivisme ini Piaget menjelaskan bahwa anak itu dalam belajar ada tahap-tahap perkembangannya. Jadi kan ada yang pertama kita udah tahu tuh ada 4 kan. Ada yang pertama seperti sensor motorik ya kan, terus operasional konkret. Pas di SD kan yang penting itu operasional konkret ya. Lalu ada tahap operasional, lalu usia 12 tahun ke atas. Sudah tahu kita semuanya kan. Nggak mungkin kan kita mengajarkan sesuatu yang istilahnya itu secara umum itu berat buat anak SD. Jadi itu ada tahap-tahapnya dalam kita mengajarkan teori belajar itu. Jangan di luar kemampuannya. Jangan di luar kemampuannya, kita sesuaikan. Jangan nanti anaknya jadi malahan apa kan jalan pusing. Ini kok materinya susah banget gitu. Meledak itu anak-anak. Begitu pula jangan itu ya. Jangan yang kalau dia tahapnya operasional konkret, kita jangan kasih materi yang sensori motor itu nanti nggak nyambung lagi ya. Terlalu sepele. Harus yang sesuai. Oke. Selanjutnya nih ada perspektif konstruktivisme nih ya. Jadi kalau konstruktivisme ini teman-teman mempertimbangkan keterlibatan siswa dalam pengalaman yang bermakna sebagai inti dari pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi di sini siswa itu diajak untuk mencari informasi sendiri gitu, baik dari buku, kemudian dari internet. Kalau sekarang sudah eranya digital ya Kak ya. Kalau contohnya ini gimana Kak? Kalau perspektif konstruktivisme ini? Iya, ada contoh nggak Mas Fatur? Kayak kasus Sambo itu cocok nggak? Bisa saja. Misalnya tentang itu ke dalam kelas itu bisa. Gimana sih Mas? Secara prosedurnya gitu? Konstruktivismenya ini gimana nih? Kan tentunya dalam sehari-hari siswa itu nggak lepas dari yang namanya televisi ya, ataupun YouTube. Nah dari situ kita bisa melemparkan sebuah isu dari kasus Sambo itu tadi. Sambo itu kan banyak polemik di dalamnya. Nah kita bisa minta siswa untuk mencari fakta-fakta dari internet, dari TV, dari berita maupun dari YouTube. Namun kita arahkan untuk mencari sumber-sumber yang valid. Karena di media massa maupun media digital itu banyak sekali bertebaran berita yang hoax. Untuk penggiringan opini. Makanya kita arahkan siswa supaya mereka menemukan berita-berita yang valid. Jadi kesimpulannya gini ya Mas, siswa itu mencari, mengeksplorasi sendiri, kita guru sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk ke arah yang benar gitu. Itu dari konstruktivisme tadi. Nanti biar siswa yang membangun sendiri konsep yang dia yakini. Bagus sih. Jadi nanti tinggal mengkonfirmasi, kalau ada kesalahan tinggal diluruskan. Behaviorisme sudah, kognitif sudah, konstruktivisme sudah. Selanjutnya dari perspektif sosial psikologi. Nah, di sini kita tuh ambil teorinya Robert Saltin. Jadi dia mengambil posisi bahwa pembelajaran kooperatif ini teman-teman ternyata lebih efektif dan lebih bermanfaat secara sosial daripada pembelajaran kompetitif dan individualis. Nah, untuk contoh dari teori sosial psikologi ini kita bisa menggunakan metode Jigsaw. Nah, Jigsaw ya? Iya. Jigsaw. Oke, mungkin Mas Ardian bisa deh jelasin. Mungkin pernah diterapkan di sekolah dulu. Jadi Jigsaw itu teman-teman ya, seperti yang kita pelajari sebenarnya di S1 kita udah belajar. Jadi Jigsaw itu
Ada itu dalam pembelajaran guru itu membentuk sebuah kelompok, baik itu kelompok kecil gitu kan. Jadi ada namanya kelompok asal, ada juga namanya itu kelompok ahli. Nah, kelompok asal itu nanti dia dibagi itu kepada kelompok ahli. Contohnya ada sekarang kan kita bahas 5 materi ya contohnya. Ada materi 5, jadi 5 kelompok itu dibagi masing-masing itu mempunyai keahlian di suatu materi. Nah, nanti setelah mereka mengetahui materi tersebut, dikembalikan kelompok asal. Jadi di kelompok asal itu ada masing-masing orang yang memahami suatu materi. Nah, dengan begitu maka anak-anak itu bisa saling bertukar ide kan, bertukar pengetahuan di dalam itu. Seperti itu sekali ya itu. Iya, bagus. Itu efektif ya Kak, main diterapin di pembelajaran. Oh, ya. Untuk beberapa pembelajaran yang membutuhkan untuk pemecahan masalah itu sangat efektif banget, ya, sangat efektif ya. Jadi bisa siswa itu saling berkolaborasi di sana. Di situ selain siswa mendapatkan pengetahuan secara kognitif, siswa juga akan melatih aspek sosialnya. Dia berinteraksi antar sesamanya. Bukan terangsang ya Kak, kecerdasan interpersonalnya. Betul sekali. Oke. Jadi untuk teori-teori sudah kita bahas teman-teman, ada 4 teori tadi. Ada behavioris, kognitif, konstruktif, kemudian sosial psikologi. Nah, lanjut nih. Jadi kita kan sebagai guru kita selalu memberi instruksi kepada siswa. Nah, bagaimana instruksi-instruksi itu akan menjadi efektif? Nah, di sini kita akan membahas prinsip instruksi, bagaimana cara kita memberi instruksi agar efektif kepada siswa. Oh iya. Kayaknya Mas Fatur dari itu lebih ahli. Iya, gimana Enggak juga Mas, kita sama-sama Mas. Oke. Ya, Mas. Banyak prinsipnya nih Kak kayaknya. Iya, prinsip itu prinsipnya banyak. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu bekal pengetahuan siswa itu sampai mana. Oh iya. Ya. Jadi sebelum kita memberikan instruksi dengan benar, kita harus mengumpulkan informasi yang relevan tentang pengetahuan dan tingkat keterampilan setiap siswa. Itu kita bisa melakukan namanya scanning atau screening. Biasanya ini dilakukan di awal tahun pelajaran. Itu seyogyanya itu dilakukan. Tapi pada kenyataannya seringkali tidak dilakukan. Oh iya. Nah, dengan adanya screening ini kita akan mengetahui sampai mana bekal siswa itu. Setelah itu kita bisa tahu instruksi apa yang nanti akan kita sampaikan. Nah, misalkan kita mau membelajarkan perkalian dan pembagian, itu kita harus pastikan siswa sudah mempelajari dan menguasai tentang materi penjumlahan maupun pengurangan. Nah, kalau siswa belum menguasai penjumlahan maupun pengurangan, akan sangat sulit bagi siswa untuk menguasai perkalian dan pembagian yang akan kita ajarkan. Jadi kita perlu ulangi dulu, dikuatkan dulu materi tentang penjumlahan dan pengurangannya, baru kita sampaikan mengenai materi yang akan dibahas selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Itu mengenai pengetahuan sebelumnya tadi. Kemudian prinsip yang kedua itu pertimbangan perbedaan individu. Nah, siswa ini kan bervariasi ya. Di dalam suatu kelas asumsikan itu ada 15 sampai 20 siswa. Nah, itu berarti kan ada 15 sampai 20 kepala. Iya, betul. Masing-masing siswa punya kepribadian yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Cara belajarnya mungkin ya Kak ya. Belajar. Hobinya berbeda-beda, latar belakang keluarga, latar belakangnya mata sosial juga beda. Sosialnya juga berbeda. Nah, dari situ kita harus memahami yang dibutuhkan anak di dalam kelas itu apa, yang dibutuhkan siswa di dalam kelas itu apa. Nah, supaya instruksi yang kita sampaikan nanti efektif, tepat sasaran gitu ya. Iya, tepat sasaran, sehingga siswa dapat maju ke tingkat yang berbeda, ke tingkat selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan nasional. Tujuan nasional ini maksudnya adalah secara nasional pendidikan itu kan sudah dituangkan tujuannya di pembukaan Undang-Undang Dasar ya 1945. Nah, di situ disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu di pembukaan atau di UUD ya? Pembukaan UUD 195 alinea 4 ya. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Pembukaan undang-undang. Itu biasanya dibacakan juga ya ketika upacara. Iya, betul. Ya, makanya dari itu kita selalu mengingat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk menuju kecerdasan itu maka kita harus menggunakan prinsip-prinsip ini supaya tercapai tujuan tersebut. Kemudian prinsip yang keempat adalah mengembangkan keterampilan metakognitif. Nah, ini keterampilan pemantauan selektif, mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan siswa untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan membantu membuat siswa itu belajar
sepanjang hayat. Oh, gitu. Jadi siswa itu belajar nggak cuma di dalam kelas. Oh, jadi di luar juga bisa ya? Nah, bisa di luar, di lingkungan bermainnya siswa bisa belajar, di lingkungan rumahnya siswa juga bisa belajar, bersama teman-temannya bisa belajar, seperti itu. Jadi tidak hanya ketika siswa belajar di dalam kelas. Dalam kelas. Kemudian prinsip yang berikutnya, yang kelima ya ini ya, Iya. Kelima. itu memberikan interaksi sosial. Hmm. Nah, guru kita sebagai Iya. guru itu berperan sebagai fasilitator. Iya. Kita memfasilitasi guru. Selain guru ada juga mereka kan punya teman sebaya. Iya. Nah, mereka bisa berperan sebagai tutor sebaya untuk memberikan sejumlah dukungan, baik itu dukungan pedagogis atau pengetahuan maupun dukungan sosial. Iya. Nah, peserta didik nantinya memperoleh pengalaman dan keahlian ketika mereka berkolaborasi dengan orang lain. Oh iya, orang Misalnya ketika bermain, mereka kan berkolaborasi dengan teman sepermainannya. Ketika di rumah, siswa itu berkolaborasi dengan orang tuanya, Adiknya dengan juga. adiknya, Iya. dengan kakaknya. Nah, Iya. seperti itu. Dari situ siswa juga akan mengalami yang namanya proses belajar. Iya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah memasukkan konteks yang realistis. Nah, konteks yang realistis ini adalah konteks yang berkaitan langsung dengan siswa. Jadi kalau kita biasanya menyebutnya dengan pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual. Ya, jadi di dalam pembelajaran itu siswa tidak hanya sekedar menghafalkan sebuah materi, tapi siswa akan pembelajarannya itu enggak hanya hafalan, tapi siswa dapat memahami, mengevaluasi, dan mempraktikkan langsung apa yang mereka pelajari di kelas. Karena kalau cuma hafalan, itu nanti pengetahuannya akan lemah. Nah, beda kalau pembelajarannya itu bermakna, itu akan lebih membekas di kepala siswa. Itu bisa digunakan terus-menerus, diingat Iya. sepanjang hayat. Iya. Bisa diingat sepanjang hayat. Contohnya saja, misal kita dulu punya pengalaman yang mengesankan, itu bisa kita ingat sampai dewasa. Betul sekali. Betul, betul. Ada lagi kak prinsipnya? Masih ada. Yang Oke. berikutnya adalah kita Catat ya teman-teman. Iya. ya sambil catat. Ini banyak ini. Prinsip yang berikutnya adalah kita melibatkan siswa dalam praktek yang relevan. Nah, ini masih nyambung dengan yang tadi. Jadi pengalaman yang paling efektif adalah pengalaman yang menuntut siswa untuk mempraktekkan keterampilan yang membangun. Jadi keterampilannya membangun menuju hasil yang diinginkan. Nah, siswa meningkatkan kemauan belajarnya, berlatih terutama dalam berbagai konteks. Nah, meningkatkan tingkat retensi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya, keterampilannya, dan maupun sikap-sikap yang baru dipelajarinya. Nah, dari latihan ini, siswa akan mendorong siswa untuk mengalami proses pembelajaran yang lebih dalam dan nanti akan lebih tahan lama. Nah, ini juga dikemukakan oleh Morrison dan Lauter ya, di bukunya tahun 2010. Ada lagi kak masih? Kayaknya masih ada satu lagi ya. Oke. Oh iya, itu masih ada ya Mas ya? Tawarkan umpan balik ya, tepat waktu dan konstruktif. Nah, setelah pembelajaran kita tentunya menawarkan sebuah feedback. Iya. Nah, harus ada umpan balik di situ dari peserta didik. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan? Apakah tujuan-tujuan pembelajaran sudah tercapai? Apakah siswa sudah bisa menguasai apa yang seharusnya mereka kuasai di hari itu? Apakah siswa sudah mendapatkan pengalaman yang mengesankan di hari itu? Itu kita cek ke siswanya dengan cara melakukan feedback. Nah, feedback ini juga bisa untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? Apakah masih ada langkah-langkah yang miss? Nah, itu bisa diperoleh dari umpan balik. Oke. Oh jadi nih ada lagi nih. Kemarin saya baca viral di Twitter katanya apa sih perbedaan dari instruksi dan informasi nih? Viral juga di Twitter. Iya, Bisa jadi kan viral. kita kan lagi bahas Bisa viral. instruksi nih teman-teman. Ya, Jadi kayak instruksi. ada apa sih instruksi dan informasi itu kayaknya ini bisa dijawab sama Mas Ardi deh nih, Oh, yang iya. anak Twitter banget. Oh enggak. Bisa, Allah bisa. Itu masih Oke. instruksi ya. Tapi sebelumnya Oke. kita minum dulu ya? Minum dulu ya? Oke, boleh. Minum apa Ah, kan? teman-teman kita disponsori ya. Nggak fokus tadi, jadi minum dulu dikit. Jadi ngopi dulu, ayo. Ya, baik teman-teman. Oke. Ya, jadi sedikit ya Mbak ya, Mas. Ini ya? kontennya nih. Ada ya? Oke, iya. Woi, masa iya ada pertanyaan seperti itu? Jadi teman-teman, informasi dan instruksi itu berbeda ya. Nah, kita sebagai guru itu perlu mengetahui informasi itu apa sih?
Iya. Jadi informasi itu adalah pengetahuan, fakta, berita, komentar, isi dan segala macam itu, baik itu disediakan dalam bentuk teks, dalam bentuk media, dalam sumber online, segala macam itu kan, itu adalah sebuah informasi yang sering itu lakukan dengan presentasi langsung segala macam di internet, dan juga kita mengetahui kan soalnya itu. Nah, lalu bedanya itu dengan instruksi apa sih? Nah, instruksi itu dimaksudkan untuk menuntun kepada pembelajaran. Jadi instruksi itu sebagai kata sinonim itu memberikan arahan. Arahan gitu ya, Kak. Arahan ya kan. Jadi keterlibatan aktif dengan informasi. Jadi informasi yang ada itu kita memberikan arahan kepada siswa, itu yang maksud dengan instruksi. Nah, dan informasi itu kita pertanyakan, diskusikan, kita terapkan dalam berbagai situasi yang sangat relevan dengan pembelajaran. Nah, pemahaman yang bermakna dan juga aplikasi itu memerlukan kegiatan yang instruksional, itu kegiatan yang memberi arahan itu kan, termasuk latihan dengan umpan balik seperti yang dijelaskan oleh Mas Fatur. Nah, jadi instruksi itu memiliki tujuan perubahan yang langgeng dengan kemampuan siswa. Nah, ini adalah poin yang sangat penting nih dalam membedakan instruksi hanya dari sekedar memberikan informasi. Jadi beda ya, instruksi itu kita memberikan arahan, dan informasi itu berbeda dengan yang kita berikan dengan instruksi. Itu berbeda. Jadi gitu ya. Semoga teman-teman di Twitter nonton ini ya. Iya, di Twitter yang tadi itu. Jangan lupa. Dengan saya juga. Saya sebenarnya sering main Instagram sih, saya bukan Twitter. Tapi dia anak Twitter. Twitter ganas-ganas. Oke. Yuk, kita lanjut yuk. Oke, jadi selain dari beberapa prinsip tadi, untuk menyusun instruksi yang efektif ini, kita juga harus memperhatikan taksonomi Bloom juga nggak sih, Kak? Ya, betul banget. Betul nggak sih? Iya. Pernah dengar kan taksonomi Bloom? Oke. Nah, kalau nggak pernah dengar kayak teman-teman di online pernah dengar juga kan? Kalau teman-teman di Twitter nggak tahu nih. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Guru-guru pasti tahu ini taksonomi Oke. Bloom. Kalau nggak tahu memang parah banget ya Mas. Iya. Juga 4C Pak ya? Iya, 4C. 4C. Yang diajarkan sama Pak Denny kemarin Iya, ya? Masih iya. ingat nggak? Yang pertama itu apa sih? Critical Critical thinking. thinking. Kemudian Collaboration dulu. Iya, iya. Ada Communication. Terus Yang keempat, keempat, creativity creativity dan dan innovation. itu sangat diperlukan di abad 21 ini, Mas. ya sangat Iya, perlu iya. sih hal-hal yang seperti itu. Jadi guru tuh dalam menyusun instruksi itu juga harus memperhatikan beberapa hal ini gitu Iya, ya, betul biar sekali. up to date juga gitu, biar Iya. nggak apa ya, tradisional banget lah zaman dulu. Kita kan udah di era saat ini, dan untuk taksonomi Bloom ini selalu diupdate ya, Kak ya. Dia selalu diupdate Oke. gitu. Ada lagi nggak Mbak yang mempengaruhi itu memberikan Prinsip. instruksi ya? Oh, ada lagi. Ini tentang lintas budaya kayaknya. Perlu kita bahas nggak nih? Oh perlu sih kayaknya, Lintas budaya. kayaknya perlu sih. Mas Kira-kira Fatur ini gimana? lebih ahli deh kayaknya masalah lintas Oke. budaya segala macam. Gimana nih Mas Fatur? Lintas budaya. Iya. Oke. Mana tadi kok gimana? Nah, selain lintas budaya, mungkin ada hal lain yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun instruksi ini, ada yaitu kecerdasan ganda. Iya. Jadi multiple intelligence. Nah, jadi tadi kan sudah disampaikan beberapa prinsip yang efektif untuk menyusun instruksi ya teman-teman. Iya. Kita harus memperhatikan hal lain, yaitu multiple intelligence, seperti yang dikatakan oleh Mas Fatur tadi, bahwa dalam satu kelas ini ada banyak kepala dan tentunya ada banyak bakat, banyak Potensi. cara belajar itu. Nah, jadi kalau teori multiple intelligence ini apa sih? Nah, teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner, teman-teman. Dia mengatakan bahwa tidak semua orang ini memiliki kemampuan yang sama, dan tidak semua orang ini memiliki cara belajar yang sama. Seperti betul apa yang dikatakan Mas Fatur tadi. Nah, adapun Howard Gardner ini, dia mengatakan bahwa ada 9 macam kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, itu tentang berbahasa. Yang kedua logis matematis, tentang mungkin logika penghitung-hitungan, angka-angka, itu iya. Kemudian ada visual spasial, objek, kayak gitu, gambar, kayak gitu ya kalau visual spasial. Kemudian ada musikal, dan dia kalau musikal itu mungkin dia cara belajarnya mungkin dengan bernyanyi ya, bisa ya. Nah, kemudian ada kinestetik tubuh, kemudian interpersonal, intrapersonal, naturalis, eksistensialis. Nah, jadi teman-teman, kita tuh sebagai guru harus peka terhadap minat siswa. Gimana sih caranya tahu siswa itu sebenarnya dia suka apa kayak gitu? Sebenarnya gampang kok kalau misalnya kita pengen tahu gitu. Misalnya kita lagi ngajar nih, kita ngomong ABCD, kok ada anak males banget kayak gitu. Sebenarnya kita tuh penasaran
penasaran nggak sih buat Mas Ardian dan Mas Fakur nih yang udah pernah ngajar, biasanya ada nggak sih siswa yang kayak beda sendiri kayak gitu? Ya, ada. Ya, misalnya dia malah di pojokan sukanya gambar kayak gitu kan. Meskipun gambarannya itu kurang teratur, kita bisa baca ternyata dia itu cara belajarnya memang seperti itu. Dia memang suka gambar, visual spasial ternyata, gitu. ya, ternyata lebih suka Iya. visual ya. Iya, Visual. jadi akan lebih mudah belajar ketika sambil gambar. Seperti ada juga orang yang akan mudah masuk materi itu ketika bisa mendengarkan musik. Ada loh seperti itu. Saya itu, Mbak. Iya, sama saya juga. Saya Itu bikin tugas musikal juga. 4 jam denger musik terus. Iya, dengar musik sampai pagi ya. Tugasnya selesai nggak? Selesai. Selesai dong. Ada juga yang enggak sih. Oke, nah terus gimana caranya biar anak yang suka gambar ini dia terfasilitasi? Padahal kan harus banyak sekali materi yang harus kita masukkan agar terserap dalam otaknya seperti itu. Nah, kita bisa dengan cara mengajaknya untuk membuat mind mapping, kemudian mungkin kita lihatkan video-video. Kalau anak visual spasial itu kan dia suka video kayak gitu loh. Nah, jadi kita tuh sebagai guru harus tahu gitu biar instruksi yang kita berikan itu efektif, tepat sasaran, tepat guna Lebih gitu. optimal gitu ya. Ya, nanti hasilnya lebih optimal. Nah, Lebih optimal. berhubung ada banyak macam kecerdasan nih dalam satu kelas, kan nggak mungkin misal visual spasial semua kayak gitu. Jadi kita tuh bisa mengemas beberapa kecerdasan itu dalam satu kali pembelajaran. Satu kali ya? Iya. Wah, Nah, menarik itu Mbak. Gimana itu? iya, biasanya ini tantangan memang Mas. Jadi jarang juga guru yang mau meluangkan waktunya untuk memikirkan hal ini. Ya. Kita sebagai penerus ini kita harus mau ini Mas. Kita Kita harus biasa itu. Iya. Nah, di sini saya beri contoh singkat aja ya teman-teman, penerapan beberapa kecerdasan dalam satu kali belajar. Tapi tidak semua kecerdasan. Kalau 9 kecerdasan dalam satu belajar sekaligus itu Nggak mungkin ya. terlalu lama Iya, mungkin ya. Iya. Jadi di sini contohnya kita dari pembelajaran macam-macam jenis daun. Nah, awalnya guru ini memberi persepsi dulu. Jadi kayak misalnya, kalian pernah nggak sih lihat macam-macam jenis daun? Apakah daun itu sama kayak gitu? Kan kayak siswa tuh nggak sama. Jadi siswa tuh ada kayak mikir kayak apa ya? Oh iya ya, ternyata daun tuh beda kayak gitu. Nah, kemudian pembagiannya di mana dari beberapa kecerdasan ini? Yang pertama, kita bisa memasukkan kecerdasan interpersonal. Kita bisa buat kelompok dari siswa ini. Oh iya. Kan kalau misalnya kita buat kelompok, kita bisa mengembangkan keterampilan berdiskusi, berkomunikasi, berkolaborasi, kerjasama kayak gitu kan. Bertukar ide juga. Iya, bertukar ide, kemudian ya saling menyayangi juga ya interpersonal itu ya Kak. Nah, Nanti mereka saling memahami satu sama lain. iya, kalau ini anaknya seperti ini kita Iya. bisa semakin akrab kalau berkelompok. Kita juga kalau berkelompok gini juga semakin paham ya sama lain. Kalau aku nggak ngerti bisa tanya Mbak Adina. Iya. Kalau sepatu deh kita bisa. Iya, jadi kita bekerja kelompok ini juga dalam rangka meningkatkan kecerdasan interpersonal Iya, kita iya. lagi. Nah, jadi siswa itu dibagi menjadi kelompok, kemudian kita ajak siswa untuk berkeliling lingkungan sekolah. Jadi di situ kemarin saya minta siswa untuk mencari berbagai macam jenis daun yang ada di sekitar sekolah. Oh iya. Nah, kebetulan SD yang saya tempatin itu dia di desa dan kanan kirinya itu banyak kayak tanaman liar gitu loh. Oh. Beda juga mungkin nanti kalau di SD teman-teman ya. Jadi kita tuh kalau menyusun instruksi pembelajaran itu juga harus sesuai dengan Disesuaikan, lingkungan Oh, ya. dengan lingkungan. Tapi sepertinya kalau sekarang ini semua sekolah sudah di apa ya? Pagar. disediai. Oh. Halo teman-teman, maaf ya tadi videonya sempat kepotong. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi tadi kan sampai di mana tuh Mas Fatur? Anak-anak kita ajak berkeliling sekolah. Jadi di lingkungan sekolah itu kan ada banyak tanaman gitu ya. Nah, di situ siswa secara berkelompok mereka mencari berbagai macam bentuk tanaman. Ada tanam mungkin daun singkong, daun apa yang sejajar, daun ilalang kayak gitu juga bisa. Nah, itu mereka ngambil itu. Nah, disitulah anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis mereka merasa terfasilitasi. Ingat, kecerdasan naturalis ya teman-teman. Dan anak-anak yang dari kecerdasan naturalisnya ini mungkin masih rendah, dia bisa
mungkin lebih terstimulasi lagi, menjadi lebih tinggi lagi. Selanjutnya dari daun-daun yang sudah terkumpul itu tadi, itu dikumpulkan di kelompok masing-masing, kemudian anak kita ajak ke halaman sekolah. Ya. Nah, di halaman sekolah itu guru membagikan berbagai macam peralatan untuk praktek selanjutnya. Di antaranya tiap kelompok mereka diberi satu kertas HVS, kemudian ada tiap siswa itu ada masing-masing satu sikat gigi, kemudian ada masing-masing satu sisir juga tiap siswa, kemudian ada pewarna makanan, jadi tiap kelompok itu dapat satu mangkuk gitu, satu mangkuk tempat pewarna makanan. Bersama-sama berarti. Iya, untuk bareng-bareng. Nah, kemudian gimana langkah selanjutnya? Di sini mungkin teman-teman udah tahu nih dari teknik percik permainan. Jadi kertas HVS-nya itu kan ditaruh bawah nih, di apa ya, di bawah ini ya, lantai di halaman sekolah. Kemudian di atas kertas HVS itu kita tumpuk daun yang tadi dicari. Iya, mungkin daun singkong, ada daun ilalang, ada daun pohon rambutan gitu, dikumpulin di kertas HVS tersebut. Daun telinga juga bisa. Daun telinga. Oh jangan. Ini bentuknya apa kalau daun telinga ini? Susah juga ya. Jari atau apa ini? Melengkung. Oke, setelah itu diapakan, Mbak? Nah, setelah itu giliran lah siswa nih, dia pegang sisir nih di tangan kiri, berarti ini sisir ya. Kemudian sikat gigi ini di tangan kanan. Nah, dari bulu sikat ini dicelupkan di pewarna. Ini misalnya pewarna ya, dicelupkan di pewarna. Kemudian kita gesekkan di sisirnya. Sisirnya ini kita di atas kertas HVS-nya itu teman-teman. Jadi nanti ada percikan-percikan warna yang jatuh di kertas HVS-nya. Nah, tentunya dari bawah daun yang tertutup oleh dari kertas yang tertutup oleh daun itu tadi, dia tidak mendapat warna. Nah, seperti apa contohnya nanti kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nanti kita lihatin contohnya dari teknik percik ini. Nah, jadi dari kertas HVS itu kita membentuk warna, dan bagian daun itu dia tidak berwarna seperti itu. Paham kan maksudnya? Gitu kan pokoknya. Tujuannya untuk memfasilitasi kecerdasan yang mana, Mbak? Nah, ini untuk memfasilitasi kecerdasan visual spasial. Oke, ini dapat loh ini visual spasialnya di sini. Jadi anak-anak tuh mereka dari gambar-gambar ini, mereka pasti lebih fun, lebih antusias kayak gitu. Karena dalam prakteknya kemarin juga mereka tuh kayak aku mau ini, bahkan mereka kayak minta warna di kelompok lain, karena di situ saya prakteknya kemarin tiap kelompok tuh beda warna gitu. Iya, sampai mereka tuh pengen berkreasi lebih lagi di luar ekspektasi saya. Dikira saya juga cuma misalnya merah, ya udah merah. Ternyata mereka malah keliling ke kelompok lain minta orange, minta kuning kayak gitu. Jadi visual spasialnya itu malah justru lebih bisa dikembangkan lagi di situ, lebih muncul lagi. Nah, visual spasial udah nih. Selanjutnya kita stimulasi di bagian linguistiknya. Iya, jadi ada yang bisa nebak gimana? Kayaknya mungkin siswa itu menampilkan ke depan ya, Maya, menerangkan. Betul, iya. Jadi tiap kelompok itu siswa kita minta untuk presentasi kelompok, iya. Jadi menunjukkan karyanya dan menjelaskan ini tuh daunnya bentuknya seperti apa kayak gitu. Jadi dalam contoh kegiatan ini bisa memfasilitasi 4 kecerdasan sekaligus, teman-teman. Dan di sini respon siswa itu antusias, gembira, sehingga macam-macam jenis daun yang terlihat susah ini malah menjadi menyenangkan. Jadi menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita mau instruksi yang diarahkan ke siswa ini bisa lebih efektif, salah satunya yaitu kita perlu memperhatikan multiple intelligence ini. Iya, jadi kita bisa tepat gitu loh. Anak-anak merasa terfasilitasi kebutuhannya seperti itu. Setuju. Oke, ini dari multiple intelligence, teman-teman. Nah, untuk agar instruksi ini bisa efektif dari guru, masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan.
Tadi Apa tadi yang lupa kita belum bahas lintas nih? budaya kalau nggak salah. Kayaknya Lintas lintas budaya budaya. kayaknya iya. Pemahaman mengenai lintas budaya. Oh, ini gimana nih Mas Fathur? Nah, untuk pemahaman lintas budaya ini, kita kan sekarang hidup di abad 21 ya. Iya. Betul. Di mana teknologi itu sudah sangat maju. Iya, betul. Nah, kita bisa memperkenalkan Iya. dunia itu kepada anak. Nah, misalkan kita itu tinggal di Jogja nih. Siswa-siswa kita di sekolah di Jogja. Nah, itu kita tidak hanya mengajarkan materi-materi yang relevan dengan mereka di lingkungannya. Iya. Tidak cuma lingkungan sekitarnya, tidak cuma budaya di tempatnya tinggal, tapi kita bisa juga memperkenalkan budaya-budaya dari luar daerahnya, kayak misal mengunjungi tempat wisata secara virtual, itu kan bisa. Nah, sekarang kan teknologinya sudah maju, sudah sering juga diadakan Iya. kunjungan-kunjungan Iya, virtual. kunjungan virtual ya. Nah, itu bisa menambah literasi lintas budaya kepada siswa. Selain luar daerah, bisa juga kita memperkenalkan dunia luar. Bagaimana sih secara global dunia ini bekerja? Apa sih kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana? Tapi bukan dunia lain ya Mas? Bukan, Ya? kalau dunia lain itu masih belum tertangkap. Iya. Masih belum ada teknologi yang Belum. bisa Belum ada teknologi di menangkap sana. itu ya. Iya, kebanyakan masih gimmick-gimmick aja. Nah, selain itu, kita juga bisa menyampaikan bahwasanya di belahan dunia bagian Eropa misalnya, itu kemarin terjadi heat wave, Iya. gelombang panas, di Iya. mana suhunya naik sangat drastis, itu menimbulkan krisis pangan juga. Iya. Nah, itu kan kalau kita bisa memanfaatkan teknologinya, kita bisa membawakan informasi tersebut ke dalam kelas. Betul. Kayak kemarin juga ya, ada Ratu Elizabeth meninggal. Iya. Ya, jadi dalam materi pembelajaran juga bisa anak-anak itu belajar tentang bagaimana sih sistem pemerintah di negara lain. Nah, itu Iya, juga betul, bisa. betul. Kita nggak cuma tahu sistem pemerintahan di Yogyakarta bagaimana, di Indonesia Hmm. bagaimana, kita juga bisa tahu di Inggris itu, oh ternyata Inggris itu pemerintahannya Kerajaan. kerajaan ya, dengan perdana menterinya dan sebagainya. Iya, betul, Di betul. negara lain juga ada yang berbeda-beda seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman tentang lintas budaya. Dan kayaknya masih ada lagi nih yang apa instruksi biar lebih efektif gitu loh. Apa ya kira-kira ya? Oh, ada nggak satu lagi loh? Kayak- Itu kita pengen sih kebutuhan pelajar atau peserta didik itu gimana gitu. Oh iya kan? Itu yang keberapa ya? Dari Iya, iya. selanjutnya ya. Iya. Jadi buat instruksi itu lebih efektif, kita itu perlu memerhatikan memenuhi kebutuhan peserta didik gitu. Memenuhi itu apa sih? Ya tentu kan kita sebagai guru nih, kita itu akan mengatur strategi yang digunakan dalam pembelajaran, menggunakan teknologi dan media yang menawarkan dukungan terbaik agar bagaimana guru itu menilai kemajuan belajar siswa nantinya, Mbak. Perlu kita analisis betul apa sih kebutuhan siswa, Iya, materinya betul. sekarang apa, karakter Iya. siswanya gimana. Kita analisis itu, maka instruksi yang kita berikan itu lebih efektif dan lebih Iya, optimal. oke. Jadi- Pasti akan tetap sasaran ya. Iya, tepat sasaran. instruksinya itu akan memudahkan siswa, bukan Iya. malah menyulitkan Ah, siswa. Iya, betul, betul. betul. Karena Betul dia banget. sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Ah, betul. Dan sebelumnya kita berarti perlu menganalisis apa ini kebutuhannya kayak gitu kan? Iya, betul, betul banget. Oke. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyusun sebuah instruksi agar efektif. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana prinsip penggunaan teknologi yang efektif. Nah, sekarang ini kan kita berada di era digital nih kakak-kakak. Nah, udah banyak nih berkembang berbagai teknologi. Tak sedikit juga guru yang punya keterampilan baik dalam teknologi, tetapi ketika diterapkan di pembelajaran ini kurang tepat sasaran, mungkin kurang tercapai tujuan pembelajarannya, terlalu banyak permainannya, terlalu banyak lagunya, gambarnya. Dan nah menurut Mas Adia nih mungkin gimana nih prinsip penggunaan teknologi yang efektif itu? Oh, betul sih Mbak. Sebenarnya kan teknologi yang telah dikembangkan oleh banyak-banyak ilmuwan itu ya, sebenarnya kan Iya. itu ada juga memberi dampak negatif dan juga dampak positif. Iya, iya. Nah, untuk kita pembelajaran ini perlu kita perhatikan prinsip-prinsip penggunaan itu yang efektif dan efisien gimana sih gitu. Iya. Nah, pertama ya teman-teman, kita lihat dulu dari segi siswanya gimana, prinsip siswa itu menggunakan efektif gimana. Nah, pertama menurut di Amerika ya, ini ada beberapa referensi dari buku yang telah kita baca. Itu yang pertama itu siswa itu harus kreatif dan inovatif dalam penggunaan teknologi. Itu kan jadi
teknologi yang digunakan itu bukan hanya untuk hiburan saja, tapi juga bisa melakukan sumber belajar gitu kan, sebagai melakukan riset dan segala macam dari informasi-informasi yang ada di media digital. Dan juga lalu prinsip yang kedua itu gimana buat siswa? Itu siswa berkomunikasi secara efektif dan juga menggunakan media itu secara kolaboratif. Maksudnya gimana? Jadi contohnya nih, kita menggunakan media bukan buat komunikasi dua arah doang. Jadi kan kita komunikasinya itu bisa memberikan suatu kolaborasi yang lebih baik. Contohnya kita nih kan menggunakan media ini buat komunikasi kan. Kita menghasilkan buat podcast pada saat ini bersama Mas Fatu dan juga Mbak Dina. Lalu selanjutnya, bagaimana sih prinsip seharusnya siswa itu menggunakan teknologi? Nah, ada juga siswa itu menggunakan teknologi untuk mengumpulkan informasi. Ya, seperti yang pertama, mengumpulkan informasi, sumber belajarnya gimana. Besok saya mau belajar ini, kayaknya bisa dicari deh. Bisa dicari di digital gitu kan. Tidak harus pergi ke perpustakaan dulu. Bisa dicari di dunia digital, di YouTube, di TikTok, segala macam gitu kan. Nah, lalu siswa juga menggunakan teknologi untuk berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Nah, ketika teknologi itu telah ada, jadi siswa itu bisa ketika dia menanyakan sesuatu why, what, dan kenapa sih ini bisa terjadi, dia bisa carikan strateginya gimana, solusinya gimana, lalu ambil keputusan. Nah, sebenarnya masalah ini seperti ini, keputusan dan solusi itu seperti ini. Jadi siswa itu bisa mandiri loh, gitu loh teman-teman. Oke. Ada juga dua lagi Mbak. Siswa itu menunjukkan kewarganegaraan global yang baik. Jadi dengan media itu siswa itu harus ketika telah mengetahui penggunaan teknologi, siswa juga dengan itu kewarganegaraan global ya. Jadi tidak melakukan kegiatan yang menghujat segala macam gitu kan, tetap menghargai kewarganegaraan yang dia miliki. Lalu siswa juga harus terampil menggunakan sumber daya teknologi. Jangan ketika teknologinya telah ada, tapi siswanya itu belum mampu menggunakan, seperti yang sederhana saja kan. Siswa menggunakan Microsoft Word, Office, dan PowerPoint dan segala macam. Itu lebih penting untuk dikuasai oleh siswa. Berarti itu peran guru dong Kak, maksudnya kita harus mendampingi siswa dalam itu tadi agar betul. dia biar dia memiliki kewarganegaraan yang baik kayak gitu. Kita guru itu, nah juga nih teman-teman, guru dalam penggunaan teknologi juga ada prinsipnya, gitu kan. Jadi tadi siswa udah kan. Jadi guru itu kita harus mendukung siswa bagaimana untuk mengembangkan skill dalam literasi teknologi tersebut. Gitu. Kita membimbing siswa untuk ke arah jalan yang benar. Ada kemampuan 4C tadi kan? Kemampuan critical thinking, collaboration dulu ya? Collaboration dulu. Iya, communication dan creativity and innovation. Lalu guru itu juga penggunaan media itu mencari informasi itu buat pembelajaran itu kita gunakan dengan mengkomunikasikan pengetahuan dengan cara menggabungkan pengetahuan dan keterampilan. Itu digunakan pada informasi. Contohnya ya, kita kasih contoh. Contohnya, saya ini mengajar IPA tentang cuaca. Nah, guru ini bisa mengajak siswa mencari data informasi di web kan. Ada data di cuacanya di web, di internet gitu kan, di cloud dan segala macam. Berarti itu gurunya tetap mendampingi siswa. Mendampingi. Jadi guru itu mendampingi siswa bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Itu sih maksudnya. Bagaimana prinsip penggunaan teknologi yang efektif. Oke, pasti teman-teman guru, calon dosen di rumah udah paham nih bagaimana cara menggunakan teknologi secara efektif. Nah, untuk pemanfaatan teknologi yang efektif udah kita bahas. Ada satu yang penting lagi nih, yaitu pentingnya keterampilan literasi media. Sebagai guru, pentingnya literasi media ini gimana sih Kak? Dan mungkin nanti ada prinsip-prinsip penggunaan media yang efektif ini gimana? Mungkin Kak Ardi deh. Kayaknya nih Mbak, media itu penting banget ya buat pelajarannya. Penting. Apalagi literasi media itu. Yang pertama ya, kenapa sih literasi media itu sangat penting untuk kita gunakan? Kenapa? Karena yang pertama, untuk menghindari hoax, itu kan ada berita-berita bohong. Jadi anak-anak itu harus memiliki kemampuan dan skill literasi media yang sangat bagus, baik guru maupun siswa Gitu. Jadi berita-berita bohong itu bisa difilter, kita bisa mencari informasi yang valid, gitu kan. Jangan dia nonton kasusnya Sambo tapi nonton cuma sepotong-sepotong kan jadi berabe juga kan, jadi banyak masalah jadinya. Lalu juga kenapa sih sangat penting? Yang kedua ya,
buat siswa bisa mencari informasi terupdate tentang materi pembelajarannya. Jadi mereka bisa mandiri, itu kan bagus itu melatih diri siswa kan. Mencari informasi dari bahan-bahan yang media-media nggak perlu ke pustaka, bisa langsung online gitu kan. Dan guru juga bisa lebih mudah gitu. Kalau bisa lebih mudah mencari bahan, kenapa harus yang sulit gitu kan? Itu sih kenapa pentingnya penggunaan media itu. Literasi media itu ya, kenapa itu pentingnya literasi media yang harus kita gunakan. Mungkin itu sih Mbak. Mungkin kalau dari prinsip-prinsip penggunaan media ini gimana Kak? Ada nggak? Oh ada. Jadi kalau untuk prinsip penggunaan media, yaitu dalam media pembelajaran itu ada beberapa yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Yaitu yang pertama, setiap jenis media itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kayaknya minggu yang lalu udah kita bahas ya. Media 6 itu kan, yang dijelaskan oleh kelompok 1 ada kelebihan dan kekurangan. Lalu ada juga penggunaan beberapa macam media itu bervariasi, itu memang bagus sih. Tapi kalau terlalu banyak variasi tentu akan membingungkan dan tidak memperjelas pembelajaran itu deh. Contohnya satu materi tapi medianya ada audio, video, segala macam, itu kan bukan, itu lebih fokusnya ke media, bukan kepada tujuan pembelajaran tercapai. Jadi berabe juga. Nah, lalu ada prinsip ketiga itu kenapa harus pemerhatian kepada media ini harus efektif. Gimana sih? Yaitu penggunaan media harus dapat dilakukan pembelajaran itu sedang aktif kan. Prinsipnya gini, lebih baik menggunakan media yang sederhana tetapi membuat siswa lebih aktif daripada kita menggunakan media yang berteknologi tinggi tapi membuat siswa pasif ya. Contohnya gimana? Nih contohnya dalam pesawat sederhana deh. Mana yang lebih baik ketika kita menerangkan materi pesawat sederhana, kita bawa alat-alatnya seperti gerobak, skop dan segala macam, itu kan Anda bisa mengetahui prinsipnya yang bebannya di mana, kuasnya di mana, ya titik di mana, daripada kita cuma nampilin poster atau kita lihatin cuma video doang kan. Kalau siswa lebih menyentuh itu secara konkret kan lebih baik kan, pengalamannya siswa lebih dapat gitu. Bisa mencoba langsung juga, belum tentu juga media lebih canggih, lebih efektif, itu tergantung penggunaannya juga sih sebenarnya. Gitu. Ini itu sih bagaimana penggunaan prinsip media itu efektif. Dan nih, nah kita kan tadi udah bahas nih teknologi yang efektif itu bagaimana, prinsip penggunaan media yang efektif bagaimana. Ada satu lagi nih teman-teman yang penting, yaitu yang terakhir ini kita perlu memperhatikan jenis-jenis penilaian pembelajaran yang efektif. Karena ternyata penilaian ini nggak bisa asal-asalan. Tadi mungkin teknologinya udah bagus, medianya udah bagus, tuh penilaiannya asal-asalan kan nih. Juga nggak bagus ya. Contohnya kayak mbaknya, kita udah berusaha semaksimal mungkin tapi dapat nilainya ceming kan. Itu dari mana itu? Yang kita bahas di sini bukan nilainya tapi bagaimana cara penilaian. Penilaiannya betul. Mungkin dari rubriknya dan lain-lain akan kita bahas bersama Profesor Fathur. Anda jangan sembarangan Anda sembarangan memang kadang-kadang. Oke, jadi selain kita memikirkan bagaimana pembelajaran itu berjalan, kita juga harus memikirkan bagaimana penilaian itu dilakukan secara efektif. Nah, di dalam melakukan penilaian itu kita harus komprehensif dan juga autentik. Nah, ya autentik. Jadi di dalam pembelajaran itu kan kita melibatkan ranah afektif. Ada juga ranah kognitif, ada lagi ranah psikomotor. Nah, sebisa mungkin ketiga ranah ini kita nilai, ya kita ukur ketika proses pembelajaran maupun setelah selesai pembelajaran. Nah, untuk mengukur afektif kita bisa gunakan namanya jurnal atau angket atau bisa juga dengan daftar rubrik itu afektif. Ya, misal siswa ini sudah muncul sikap tanggung jawab, muncul sikap kejujuran, bekerja sama, disiplin, gotong royong. Kayaknya nanti bisa kita contohnya ya. Ini bisa lihat di sini ya. Jadi di sini teman-teman. Lengkapnya nanti seperti itu. Nah, kemudian untuk penilaian kognitif, nah di masa sekarang ini kan kita dituntut untuk critical thinking ya, terutama di kurikulum Merdeka juga mengedepankan critical thinking. Nah, critical thinking itu kan erat kaitannya dengan level kognitif yang sudah tinggi. Nah, biasa dikenal dengan HOTS. Kalau di sebelumnya itu masih banyak sekali yang hanya di level low order thinking skill. Nah, namun ternyata nih
sampai detik ini masih banyak sekolah-sekolah ataupun instansi-instansi yang penilaiannya itu di ranah kognitifnya itu masih menggunakan level plot, jadi belum sampai ke HOTS. Nah itu kan disayangkan kalau proses pembelajarannya itu sudah menarik, sudah kolaboratif, sudah 4C tadi, ada critical thinkingnya, tapi kok ketika penilaian itu nggak diukur, terus kita tahu dari mana kalau critical thinkingnya ini berhasil, kan nggak tahu. Itu makanya untuk menyusun penilaian ini juga diperlukan instrumen-instrumennya. Nah, mungkin bisa dimulai dengan memahami taksonomi Bloom. Nah, biasanya HOTS itu kan dimulai dari C4 sampai C6. Nah, jadi kita eliminir dulu C1 sampai C3-nya supaya diminimalkan untuk keluar di evaluasi. Kemudian yang berikutnya penilaian psikomotorik. Nah, psikomotorik ini biasanya kita gunakan rubrik penilaian. Nah, jadi ketika di pembelajaran yang tadi dicontohkan itu, ketika siswa itu berkeliling mencari daun, nah itu bisa kita gunakan rubrik-rubriknya. Bagaimana ketelitian siswa dalam mencari daun, bagaimana ketelitian siswa dalam menuliskan ciri-ciri daun tersebut, apakah sudah lengkap, apakah semuanya benar, itu bisa disusun dalam rubrik-rubrik penilaian psikomotorik. Nah, itu untuk mengukur psikomotoriknya. Kemudian selain 3 ranah tadi, terkadang kita juga menggunakan yang namanya portofolio, penilaian portofolio. Ya. Portofolio ini ada 2 jenis. Yang pertama portofolio tradisional atau konvensional. Yang kedua ada e-portofolio. Nah, bedanya kalau tradisional itu kita masih mengandalkan ya kertas-kertas gitulah dari hasil-hasil siswa, misalkan nilai ulangan siswa, hasil ulangan siswa kita kumpulkan, kita simpan arsip, itu menjadi sebuah portofolio. Bertumpuk terus ya Mas? Iya, tugas-tugas harian siswa. Misal kemarin kita menugaskan siswa untuk mengamati bunga, terus tugasnya dikumpulkan, itu bisa menjadi portofolio, penilaian portofolio. Nah, cuman untuk memanfaatkan teknologi dan portofolio ini lebih efektif, memudahkan semuanya juga, itu sekarang bisa digunakan yang namanya e-portofolio atau portofolio elektronik. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan berbagai macam platform. Contohnya kayak yang biasa kita gunakan ini, ada Google Classroom. Nah, di Google Classroom ini kita bisa memberikan tugas. Nanti siswa mengumpulkan tugasnya di situ. Jadi sudah tidak perlu kertas, tidak perlu lagi menumpuk-numpuk yang banyak itu tadi. Datanya juga lebih aman ya? Data lebih aman, kita menilainya juga lebih cepat dan lebih mudah. Dan juga kan ada juga batas waktunya kan, teman-teman yang telah ngumpulin, hati-hati loh. Oke, untuk penilaian sepertinya itu. Mungkin nih ada juga ya Mbak ya, ini ada beberapa contoh portofolio ya teman-teman, nanti bisa dilihat ya. Ini ada beberapa contoh-contoh portofolio yang dikembangkan di negara USA, United States. Ini ada portofolio rubrik, ada portofolio jenisnya sikap, gitu ya Mas ya? Ada juga yang tentang keterampilannya gimana gitu kan. Ada ya, bisa kita lihat bagaimana di negara Amerika mengembangkan tentang portofolio ini. Kan itu sih Mas. Oke, kayaknya udah cukup jelas nih dari Mas Fatho dan Mas Ardian tentang penilaian belajar yang efektif. Nah teman-teman, kayaknya materi udah habis sih ya? Udah habis ya? Udah habis ya. Oke. Waktunya juga kayaknya udah habis. Oke, sekarang kita simpulin aja ya. Bareng-bareng kita simpulin. Tadi kita udah belajar, yang pertama ada teori belajar ya. Jadi kami menyajikan 4 teori pembelajaran dan memberikan contoh bagaimana mereka dapat digunakan dalam pembelajaran itu tadi. Dengan mengetahui teori belajar, sebagai guru kita dapat membuat keputusan-keputusan yang baik tentang pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, ini kita ada 8 prinsip pengajaran yang efektif untuk siswa ya. Nah, jadi kita ini tadi belajar tentang karakteristik instruksi yang baik yang akan bermanfaat bagi semua siswa. Perbedaan antara informasi dan instruksi tadi udah disampaikan oleh Mas Ardi. Kemudian ada belajar tentang taksonomi digital, 4C, dan tadi ada multiple intelligence juga. Betul. Penting ya Mas, penting banget sih. Ya teman-teman. Dan tadi kita juga udah belajar prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang efektif yang sudah disampaikan. Ada juga buat guru, ada juga buat siswa. Nah, jadi sebagai guru kita diharapkan untuk
menggabungkan penggunaan teknologi dengan cara yang meningkatkan dan menambah pembelajaran siswa. Ya. Kita belajar tentang cara-cara yang efektif ketika bekerja dengan siswa, itu bagaimana tadi sudah disampaikan. Kemudian selanjutnya tadi kita juga belajar tentang prinsip-prinsip pemanfaatan media yang efektif, seperti media video, audio, teks, penting untuk dipertimbangkan ketika memilih media yang tepat untuk digunakan siswa dalam pembelajaran. Kita juga belajar tentang bagaimana dapat membuat pilihan tersebut secara efektif dan mengapa literasi media itu tadi penting ya Mas ya. Penting banget kan, penting. Ingat loh teman-teman jangan sampai lupa ya. Iya. Awas besok kalau bikin medianya nggak efektif ya. Oke, dan yang terakhir tadi yang udah disampaikan Mas Fatkur ini jenis penilaian pembelajaran yang efektif. Jadi ada beberapa cara seorang guru dapat mengukur belajar siswa. Tujuan berfungsi sebagai panduan bagi guru untuk menentukan pendekatan terbaik untuk menilai pembelajarannya ini bagaimana. Dan teknologi tadi yang portofolio tadi ya juga berguna untuk menangkap dan menyimpan materi siswa dan mendokumentasikan hasil belajar mereka. Apalagi ya? Kayaknya udah ya. Kau minum boleh? Oke, boleh. Haus banget. Oke, nah kayaknya udah teman-teman. Sepertinya cukup ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, penambahan, mungkin sanggahan untuk kita atau koreksi dan lain-lain, tentunya kami membuka lebar diskusi ya teman-teman. Kami buka diskusi dan silahkan sampaikan kepada dua expert kita ini. What? Di dunia nyata. Sampai berjumpa di kelas dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Setiti Official. Jadi kita share di studio Setiti Official teman-teman. Jadi jargonnya Setiti Official ini cara belajar masa kini yang friendly. Oke. Kita ulang sama teman-teman. Oke, kita ulang sama. 1, 2, 3. Setiti Official. Cara belajar masa kini yang friendly. Ulangi kan, belum kompak ya. 1, 2, 3. Setiti Official. Cara belajar masa kini yang friendly. Oke. Dari kami mohon maaf undur diri, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di kelas.